hari ini kita akan belajar tentang induksi matematika yang berupa keterbagian. Jadi pernyataan matematis yang berupa keterbagian. Jadi pembuktian induksi itu ada 3 kemarin. Ada yang berupa barisan, ada yang berupa ketaksamaan, dan ada yang berupa keterbagian. Jadi yang sekarang adalah yang terakhir, yang keterbagian, gitu ya. Oke. Contoh yang pertama, buktikan bahwa 4 pangkat N plus 1 kurang 4 itu habis dibagi dengan 12. Ya. Oke, ini untuk setiap bilangan asli N ya. Jadi, kita mulai langkahnya dari langkah yang pertama, sama ya. N sama dengan 1. Berarti PN-nya adalah 4 pangkat N plus 1 kurang dari 4. Gitu ya. Terus N-nya ganti dengan 1. Berarti 4 pangkat 1 plus 1 kurang dari 4. Gitu ya. Sorry. Oke. Lanjutkan ya. Sorry tadi ya. Ini kita ganti dengan tanda sama dengan saja. Karena di pernyataannya itu dia tidak ada tanda sama dengan atau tanda pertidaksamaan ya. Jadi kita ganti di sininya pakai sama dengan. Oke, sama dengan berarti di sini P pangkat 2 kurang dari 4. P pangkat 2 adalah 16 ya, dikurangi dengan 4 berarti sama dengan 12 ya. 12 jelas bisa dibagi dengan 12 dong, ya kan? Oke, jadi pernyataan 1 terbukti benar. Oke, kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua untuk N sama dengan K. Oke, PN-nya sama dengan 4 pangkat N kurang 4. Ganti N-nya dengan K. Berarti 4K plus 1 sini ya, sorry. Plus 1 dikurangi 4. Ya, ini pernyataan 2 dianggap benar. Oke, kita lanjutkan ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, N-nya sama dengan K plus 1. PN 4 pangkat N plus 1 kurang 4. Ganti N-nya dengan K plus 1. Berarti 4 pangkat N-nya ganti dengan K plus 1. K plus 1 plus 1 lagi. Dikurangi dengan 4. Oke, kita besarin ya tulisannya. Jadi 4 pangkat K plus 2. Dikurangi 4. Ya. Oke. Nah, ini adalah pernyataan yang ketiga ya. Oke. Oh iya, lupa tadi. Lupa ya, sebelum masuk ke persamaan yang ketiga itu, persamaan yang kedua yang 4 pangkat K plus 1 itu, yang dikurangi 4 itu kita ubah menjadi berapa P gitu ya. Sama dengan berapa P. P ini suatu variabel gitu ya, yang akan diganti bilangan tertentu gitu ya. Nah, berapa P-nya ini tergantung pembaginya. Tadi pernyataan 4N 4 pangkat N plus 1 kurang 4 tadi habis dibagi 12, ya kan? Harus habis dibagi dengan 12. Maka dari pernyataan 2 yang 4 pangkat K plus 1 dikurangi 4 itu kita misalkan sebagai 12P. Ya, ini dimisalkan sebagai 12P. Ini adalah pernyataan yang kita dapat dari persamaan yang kedua, gitu ya. Ini akan kita masukkan ke persamaan yang ketiga. Nah, terus 4 pangkat K plus 2 kurang 4 itu nanti kita pecahkan. Yang ini kita pecah ya. Ingat nggak dulu waktu kelas 10 gitu ya, kalau bilangan ya, kita mau memecahkan ini, bilangan berpangkat itu kalau dikali gitu ya, berarti pangkatnya ditambah gitu ya. Itu dari sini ke sini kita balik gitu ya. Ini kan 4 pangkat K plus 2, kita ubah jadi bilangan perkalian seperti ini gitu ya. Jadi kalau dia dibalik itu jadi 4 pangkat K dikalikan 4 pangkat 2. Ya enggak? Kayak gitu nih yang ini.
Yang 4 pangkat K dikalikan 4 pangkat 2 itu adalah 4 pangkat K plus 2. Kan? Terus, nah yang bisa dihitung tuh ini, 4 pangkat 2 itu adalah 16, ya kan? 16-nya itu taruh di depan. 16 dot 4 pangkat K kurang 4. 16 kali 4 pangkat K dikurang 4, gitu ya. Jadi 16-nya itu maju ke depan. 16-nya itu dapat dari 4 pangkat 2. Ya, 4 pangkat 2 kan 16. Kita taruh di depan karena dia perkalian ya, bisa ditaruh di depan. Oke. Nah, setelah itu tadi pernyataan ini kan mau kita buktikan dia habis dibagi dengan 12. Jadi 12-nya itu harus muncul. Jadi 16 ini kita pecah lagi. Misal lagi kita main logika dulu sebelum masuk ke situ. Bentar. Nih misalnya ibu punya 5A. Itu bisa kan ibu pecah jadi 5A tambah 2A? Ya enggak? 5A itu adalah sama dengan 3A tambah 2A. Ya kan? Ini kan pernyataan yang benar. Nah, ini adalah logika yang akan kita pakai seperti ini. Ini kan 16. 4 pangkat K-nya itu ada 16. Kalau ibu ambil 12-nya, berarti supaya jadi 16 kan masih sisa 4. Ya kan? Nah, ini satu kesatuan nih. Kita pakai pulpen biru. Ya kan? Nih. Ini 12-nya. Ini 4-nya. Variabelnya itu adalah 4 pangkat K. Ini kan variabelnya adalah A tadi. Ini variabelnya adalah 4 pangkat K. Ini variabelnya. Jadi koefisiennya adalah 12 dan 4. 12 tambah 4 adalah 16. Kenapa harus dipecah dengan 12 jadi 12 dan 4? Karena 12-nya itu harus keluar. Ya, harus muncul angka 12-nya. Karena pernyataannya tadi adalah pernyataan yang habis dibagi dengan 12. Kayak gitu ya. Di belakangnya ada kurang 4. Oke, sampai situ paham ya? Lalu 12 kali 4 pangkat K ditambah 4 kali 4 pangkat K dikurangi 4. Ini terus ini tuh jadi kayak gini. Ini satu kesatuan. Jadi dia berdiri sendiri akhirnya. Jadi 2 yang di belakang ini yang akhirnya jadi 1. Ya. Kalau sudah keluar angka pembaginya itu dia akan berdiri sendiri. Terus, nah ini yang ibu kasih tanda kurung ini harus berbentuk seperti ini. Nah, ini pangkatnya 4 pangkat K plus 1. Ya, bagaimana cara mengubahnya? 4K. Nah, 4 ini sebenarnya dia punya pangkat 1. Ya. 4 gitu ya, tulis di sini 4 kali 4 pangkat K. 4 ini punya pangkat 1. Tapi dia tidak ditulis gitu ya. Tapi tidak ditulis. Nah, kalau bilangan kepalanya ini sama gitu kan, bilang berpangkat gitu kan, dikali terus ini kan kepalanya sama-sama 4. Berarti kan pangkatnya bisa dijumlah. Nah, berarti ditulisnya dibaliknya 4 pangkat K plus 1 gitu ya. Jadi ini ibu tulis di sini adalah 4 pangkat K plus 1 dikurangi dengan 4. Ya kan? 4 pangkat K plus 1 itu datangnya dari 4 kali 4 pangkat K. Penjelasannya tadi di sini, ya kan? 4 kali 4 pangkat K, 4 itu pangkatnya 1, terus kalau bilangan berpangkat dikalikan terus kepalanya ini sama, berarti pangkatnya bisa dijumlah. Ini tinggal dibalik, K-nya di depan, 1-nya di belakang. Ya, agar menyerupai dengan persamaan yang kedua. Oke, sudah sama nih dengan pernyataan yang kedua, ya kan? Oke. Terus, nah 12 kali 4 pangkat K. Nah, 4 pangkat K plus 1 kurang 4. 4 pangkat K plus 1 kurang 4 itu sama dengan 12P. Ya, udah keluar nih 12-nya. Oke, sama dengan gitu ya. Nah, sama-sama punya 12 nih. 12-nya keluarkan, berarti sisa 4 pangkat K plus P. Nah, ini terbukti ya bahwa bilangan ini tuh bisa dibagi 12. Kenapa? Karena di depannya pengalinya adalah 12. Mau di sini tuh bilangannya berapa saja kecuali 0 ya. Mau 1 misalnya, mau 2, mau 3. Kalau pengalinya 12, jelas pasti bisa dibagi dengan 12. Begitu ya. Makanya tadi di proses yang di tengah-tengah itu angka 12-nya harus muncul. Makanya 16 tadi dipisah dari 12 menjadi 12 tambah
tambah 4 supaya 12-nya keluar gitu ya. Nah, karena 12 ini sudah keluar, terbukti ya. Terbukti bahwa pernyataan 3 itu benar. Baru di sini jadi terbukti bahwa ketinggalan benarnya. Terbukti benar bahwa 4 pangkat N plus 1 kurang dari 4 itu habis dibagi dengan 12. Habis dibagi dengan 12 karena pengalinya adalah 12. Ya? Oke. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Buktikan bahwa N dikalikan N plus 1 itu habis dibagi dengan 2 untuk setiap bilangan asli N ya. Jawab. Maka yang pertama, N sama dengan 1. PN-nya N kali N plus 1. Ganti N-nya dengan 1. 1 kali 1 plus 1. 1 tambah 1, 2. 2 kali 1, 2. Jelas 2 bisa dibagi dengan 2. Habis dibagi 2 gitu ya. Oke, berarti pernyataan 1 terbukti benar. Oke, sangat gampang ya. Terus yang kedua, untuk N sama dengan K. Oke, PN-nya N kali N plus 1. Ganti N-nya dengan K, berarti K kali K plus 1. Atau kalau kita kalikan jadi K kuadrat plus K. Enggak. Ini dianggap benar. Oke, karena dia pernyataan 2 ya. Oke, terus kita ubah si K kuadrat plus K-nya itu sama dengan 2P. Kenapa 2P? Karena kita akan membuktikan bahwa pernyataan tadi habis dibagi dengan 2. Makanya kepalanya itu 2P. Kalau tadi kan 12P. Ya. Nah, ini yang akan kita gunakan. Oke, kita lanjutkan ke langkah yang ketiga. Bentar ya. Langkah yang ketiga, N sama dengan K plus 1. PN-nya N kali N plus 1. Oke. Ganti N-nya dengan K plus 1. Berarti K plus 1 ya kan, ini N. Terus N lagi, K plus 1 ditambah lagi dengan 1. Berarti di sini K plus 1, di sini K plus 2. Kita kalikan. K kali K, K kuadrat. K kali 2, 2K. 1 kali KK, 1 kali 2, 2. Oke. Nah, bagaimana caranya memasukkan persamaan 2 ini ke dalam sini? Persamaan yang kedua itu ada K kuadrat dan K. Di sini K kuadrat juga ada, di sini K juga ada. Berarti ini kita taruh ke depan biar dia jadi satu kesatuan gitu ya. Ya kan? Udah sama kan? Berarti yang mundur adalah si 2K tambah 2 sisanya. Ya enggak? Jadi K kuadrat tambah K-nya itu satu kesatuan, 2K tambah 2-nya itu satu kesatuan juga. Jadi ada 2 kolom gitu ya, dipisah rumahnya. K kuadrat tambah K itu dari pernyataan yang kedua itu adalah 2P. Tambah. Nah, orang berdua ini sama-sama punya angka 2. 2-nya keluar. 2K bagi 2 sisa K. 2 bagi 2, 1. Ya kan? Nah, karena sama-sama punya koefisien 2, 2-nya keluar. Berarti yang ini sisa P. Yang ini sisa K plus 1. Nah, karena bilangan ini pengalinya adalah 2, bahwa jadi terbukti ya bahwa pernyataan 3 itu juga habis dibagi dengan 2 ya. Jadi dia pernyataan 3 itu terbukti benar. Jadi terbukti benar bahwa N kali N plus 1 habis dibagi 2. Oke ya.
sangat sederhana.